Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, hari Jumat sesudah Rabu Abu. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, ajarilah kami berpantang dan berpuasa seturut kehendak-Mu, berbuat amal, rukun, serta bantu-membantu agar dapat bebas dari kekuasaan jahat dan hidup dengan pantas sebagai putra dan putri Bapa yang satu dan sama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 14 sampai 15. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, para murid Yesus dalam kisah Injil hari ini yang baru saja kita dengar, kiranya dapat disimpulkan bahwa mereka tampak tidak berpuasa. Hal itu ternyata sudah cukup membuat murid-murid Yohanes merasa gelisah. Kegelisahan mereka dipengaruhi oleh situasi keagamaan yang berkembang di kalangan orang Yahudi pada masa itu. Dalam tradisi mereka, puasa dilihat sebagai sebuah kewajiban keagamaan semata. Puasa dijalankan sekedar memenuhi kewajiban tanpa makna. Itulah mengapa ketika melihat orang lain tidak berpuasa, mereka menjadi gelisah dan bertanya, "Kami dan orang-orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak?" Hal yang mereka lupakan adalah bahwa pada dasarnya puasa merupakan laku pribadi kepada Allah yang membuahkan pertobatan. Puasa lebih dari sekedar kewajiban keagamaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hal yang serupa sebetulnya terjadi pada masa kini, di mana orang tak bisa membedakan apa artinya beragama dan apa artinya beriman. Pernik-pernik dan simbol-simbol ibadah dieluk-elukan, bahkan dijadikan model untuk menunjukkan bahwa dirinya orang saleh. Namun, apa yang baik dan indah dalam simbol agama
tidak dibarengi atau dilanjutkan dengan mewujudkan hidup beriman yang benar. Tidak mengherankan jika kita bisa dengan mudah menemukan orang yang sangat rajin beribadah, pada saat bersamaan juga sering bertindak sewenang-wenang terhadap sesama. Ada orang yang rajin mengutip ayat-ayat kitab suci, tetapi sekaligus juga sering melakukan korupsi. Ingatlah, ketika misalnya kita menonton sidang wakil-wakil rakyat yang disiarkan secara langsung oleh siaran televisi. Tidak jarang para wakil-wakil rakyat kita untuk mendukung argumen-argumen mereka. Mereka mengutip sejumlah ayat-ayat kitab suci. Tapi dengan kasat mata kita juga bisa nonton melalui televisi atau mass media. Mereka dicokok, ditangkap oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, karena melakukan korupsi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menegaskan bahwa menjadi seorang murid sejati tidak hanya sekedar menyelesaikan kewajiban beragama, melainkan harus sempurna sampai pada menghidupi nilai-nilai agama dalam tindakan konkret. Kepada para murid, Yesus mengingatkan bahwa beragama dengan aneka praktik devosional dan liturgis dimaksudkan untuk membangun relasi dengan Allah dan sesama. Berpuasa misalnya menjadi bentuk persembahan diri dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Berpuasa juga bisa berarti berbagi kasih dengan sesama yang berkekurangan. Bagi Yesus, puasa pada akhirnya bukan soal kemasan atau tampilan, tetapi lebih daripada mutu hidup yang hendak dicapai, yakni menjadi pribadi yang semakin bertobat dan berbelas kasih kepada sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masa Prapaskah adalah masa pertobatan. Salah satu sarana untuk pertobatan ialah berpuasa atau berpantang. Puasa atau pantang yang dimaksud bukanlah sekedar sebagai pelaksanaan hukum, melainkan berbalik dari perbuatan-perbuatan jahat kita. Misalnya, menindas orang kecil, tidak mau peduli pada orang lain, dan hanya mengurusi diri sendiri. Semena-mena kepada sesama, berbantah dan berkelahi, dan lain-lain. Puasa yang dilakukan demi hukum dan bukan menjadi sarana pertobatan tidak berkenan pada Allah. Jika kita berpuasa demikian, doa-doa kita tidak akan didengarkan oleh Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hendaknya puasa kita tidak hanya terarah pada kepuasan rohani diri sendiri, tetapi menjadi sarana pertobatan yang konkret dan menghasilkan buah nyata, yaitu menghentikan segala perbuatan jahat dan terwujud dalam tindakan-tindakan kasih untuk sesama. Misalnya, membuka belenggu kelaliman, membagikan roti, memberikan tumpangan kepada mereka yang terlantar, dan lain-lain. Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan jahat, sehingga kita menjadi lebih dekat dengan Yesus Kristus Sang Mempelai. Hati yang remuk redam akan membuat terang kita mereka seperti fajar, dan penyakit-penyakit kita disembuhkan.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Maka marilah kita mengisi retret agung kita ini dengan pergumulan-pergumulan hidup kita di hadapan Tuhan dengan sejujur-jujurnya. Dan mari kita bukan hanya bergumul di depan Tuhan, tetapi kita juga berani keluar untuk mengungkapkan iman kita dengan mengabdi kepada sesama kita yang memerlukan pelayanan. Mari kita berlangkah bersama mengisi retret agung kita dengan baik. Semoga kita bangkit bersama Kristus untuk semakin menikmati damai-Nya. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.